Selamat hari Minggu, salam sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada dimanapun dalam kehidupan hari ini. Hari ini, hari Minggu, adalah ibadah yang kedua yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita harus dapat memahami, saudara-saudara, bahwa pergumulan kita banyak, penderitaan kita banyak. Dan oleh karena itu justru dalam pergumulan dan penderitaan kita diajak oleh Tuhan untuk semakin dekat kepadanya, memahami rencana Tuhan buat kita apa dalam kehidupan ini. Dalam perikop bacaan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11 sebagai bacaan utama kita pada hari ini, dengan tema taat walau perih. Keadaan yang dialami oleh orang Israel, di mana kemudian Yesaya diutus untuk bernubuat menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Keadaan orang Israel pada saat itu berada dalam penderitaan dan pergumulan yang sangat berat akibat dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan. Jadi baik dalam kitab Yesaya maupun dalam kehidupan kita hari ini, kehidupan kita tidak pernah aman, saudara. Kehidupan kita akan selalu dibayang-bayangi oleh akibat dari dosa itu. Dan akibat dosa itu bukan hanya maut, seperti yang selalu kita pahami, tetapi juga penderitaan yang teramat besar sebagai bagian dalam kematian itu. Saudara-saudara, dalam pergumulan orang Israel itulah Yesaya datang menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan menguatkan orang Israel dan juga kita hari ini. Dari ayat 4 dan ayat yang kelima, Yesaya pasal 50, kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas bahwa dalam keadaan orang Israel ada dua hal yang mereka harus perhatikan. Supaya mereka jangan terombang-ambing, supaya mereka mendapatkan pegangan yang jelas untuk menghadapi situasi penderitaan mereka akibat dosa dan kesalahan mereka itu. Pertama, tentang lidah, tentang mulut, tentang ungkapan, tentang perkataan. Dan juga yang kedua dalam ayat yang kelima tentang telinga. Mengapa mulut, ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan, dan mengapa telinga, pendengaran itu begitu penting? Pastilah saudara-saudara, orang Israel pada saat itu akan mengungkapkan, akan merespon semua penderitaan mereka itu dengan berbagai cara. Dengan berbagai perkataan-perkataan. Begitu banyaknya pasti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka menyikapi dan merespon pergumulan mereka itu. Sama seperti sekarang, saudara. Ketika orang berbicara tentang politik, ketika orang berbicara tentang pilkada, ketika orang berbicara tentang pergumulan rumah tangga, ketika orang berbicara tentang kehidupan, pekerjaan dan lain sebagainya, ketika orang berbicara tentang virus dan seterusnya, banyak orang bebas berbicara tentang bagian itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, di dalam menyikapi semua persoalan itu, apakah kita sudah cukup membatasi perkataan kita yang di dalamnya kita menemukan bahwa perkataan kita itu satu arah dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui perkataan kita. Jangan asal sembarangan ngomong. Jangan asal sembarang menebar kata-kata. Dan terlebih telinga. Apakah kemudian di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan orang Israel pada saat itu yang dapat dipastikan bahwa mereka mendengar tentang banyak hal
Lalu kemudian Yesaya datang mengatakan, telinga, pendengaran, ini penting dipertajam. Dipertajam untuk apa? Dipertajam untuk mendengar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6, setelah menajamkan telinga dan mengungkapkan kata-kata untuk persoalan yang terjadi saat itu, di dalam kondisi itu, lalu ayat yang ke-6 mengatakan bahwa pengorbanan diri itu penting. Jadi pengorbanan yang dilakukan pada saat itu, dan orang Israel diajak untuk melakukan itu juga, karena memang sejak dari kemudian perkataan mereka dijaga, lalu kemudian telinga mereka sungguh-sungguh adalah telinga yang mendengarkan tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka saat itu, dalam pergumulan mereka saat itu, maka tidak ragu-ragu untuk mengorbankan diri. Dan pengorbanan diri itu, saudara-saudara, bukanlah pengorbanan diri yang berdiri sendiri sebagai sebuah sesuatu yang sia-sia. Ayat yang ke-7, Tuhan Allah akan menjadi jaminan dalam pengorbanan diri itu. Tuhan Allah akan menjadi jaminan sehingga kita tidak akan mendapatkan noda dan malu dalam pengorbanan itu. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-8 kita menemukan juga ungkapan bahwa pada akhirnya Tuhan Allah akan menjadi kebenaran mutlak. Apa yang kita dengar, apa yang diucapkan oleh mulut kita melalui kata-kata kita, dan kemudian kita wujudkan itu dalam tindakan nyata pengorbanan itu, di dalamnya mendapatkan makna yang jelas bahwa Tuhanlah sumber kebenaran mutlak. Saudara-saudara, untuk kemudian melakukan bagian-bagian ini, kita akan menemukan kenyataan bahwa ternyata kita akan mendapatkan banyak tantangan. Kita akan menderita. Bahkan kita mungkin diolok-olok orang, ditolak orang, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menajamkan semua bagian ini sebagai sebuah proses untuk takut kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita memuliakan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, seperti dalam ayat yang ke-10, maka kita akan mendapatkan bagian yang lebih baik. Berbeda dengan kenyataan yang bisa dialami oleh orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dalam ayat 9 dan ayat 11, mereka akan terjerat sendiri dengan keadaan mereka. Mereka akan terkungkung sendiri di dalam penderitaan karena sikap mereka yang jauh dan tidak mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita mengingat bahwa Yesaya dipanggil menjadi nabi diutus oleh Tuhan pada tahun 740 sebelum Masehi. Lalu kemudian kita menemukan kenyataan bahwa di dalam perjanjian baru Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini dan menyampaikan kabar Injil keselamatan dari Allah itu, maka kita dapat membayangkan bahwa hampir 800 tahun apa yang diungkapkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 50 ini terwujud dalam semua apa yang dilakukan oleh Yesus. Lihatlah saudara, apa yang dilihat, kita mulai dengan tentang lidah tadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak pernah sembarangan berbicara. Dan semua ungkapan-ungkapan atau ketika dia berbicara itu, semua pada akhirnya akan tertuju kepada apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentang apa yang didengar oleh telinganya. Saudara-saudara, apa yang didengar tentang telinganya oleh Yesus? Pada saat itu, dia juga memilah-milah. Kadangkala pada saat itu, orang selalu berbicara tentang hukum Taurat, tentang hukum Musa.
peraturan yang dibuat oleh Musa. Seperti ketika ada orang buta, pembacaan kita beberapa waktu yang lalu, orang buta dibawa, siapa yang salah ini? Kenapa dia buta? Lalu kemudian Yesus menjawab secara ringkas bahwa tidak ada yang salah. Orang tuanya tidak salah, orang itu tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang mau dikerjakan oleh Allah untuk kemuliaan Allah dalam diri dan kenyataan seperti itu. Dalam kebutaan itu. Atau perempuan yang kedapatan berzina. Semua orang memakai lidah, perkataan, telinga untuk mendengar dan sebagainya pada saat itu dengan berbagai ukuran-ukuran yang lama. Tetapi Yesus mengatakan tentang pengampunan dan seterusnya. Banyak contoh dalam bagian itu. Di situ kita dapat melihat bahwa Yesus ternyata melakukan semua itu satu-satunya untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi tentang pengorbanan yang dianjurkan oleh Yesaya kepada orang Israel, pengorbanan kepada Tuhan. Kalau kita melihat Yesus, ketekunannya, keberaniannya, bagaimana dia betul-betul bersemangat untuk memikul salibnya sampai menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota. Kita bisa membayangkan saudara-saudara bahwa mulai dari pengadilan yang tidak adil di hadapan Pilatus itu, menjalani jalan Via Dolorosa sampai tiba di Bukit Golgota, banyak sekali orang yang pasti sinis, mengolok-olok dia. Begitu banyak orang yang dalam pikirannya tentu akan berpikir, oh ini Yesus melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi kita kembali berpikir saudara-saudara, mengapa Yesus sangat berani? Mengapa Yesus betul-betul bersemangat? Karena Yesus mendasarkan semua ini dengan pikirannya, bukan hanya mulutnya dan telinganya, tetapi pemahamannya. Bahwa pengorbanan sekalipun, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, dapatlah dia lakukan itu karena semua ini untuk kemuliaan Allah. Dan sebelumnya tergambar dari Injil Matius. Injil Matius pasal 26. Di sana kita membaca saudara-saudara dalam ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cawan ini, kata Yesus, ini bukan main-mainan Tuhan. Cawan ini tanda penderitaan dan Yesus sebelumnya merasakan itu. Bahwa bayang-bayang kematian, bayang-bayang penderitaan itu begitu besar melingkupi dia. Dan oleh karena itu dia mengatakan begini, biarkanlah cawan minuman ini lalu daripadaku, biarlah penderitaan ini lalu daripadaku. Sama seperti kita kan. Kalau kita menderita ketika kita bergumul, ketika kita melihat dan mendengar tentang begitu banyaknya penderitaan, tentang begitu banyaknya pergumulan-pergumulan hari ini, terutama dalam pribadi dan rumah tangga kita, selalu dalam doa kita, selalu kita tutup dengan mengatakan, Tuhan, jika Engkau mengasihi aku, lepaskan semua penderitaan ini. Jauh-jauhkanlah itu daripada saya. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti di situ. Yesus melanjutkan, kalaupun cawan, kalaupun keinginannya, kalaupun maksud hatinya itu biarlah cawan itu berlalu daripadanya, Yesus tidak berhenti di situ. Yesus mengatakan, tetapi semua ini bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Oleh karena itu kita juga jangan berhenti dalam doa-doa kita selama ini, Tuhan jauhkan semua penderitaan itu. Kita harus terus.
Kita mau mengatakan begini, Tuhan, sekalipun penderitaan dan pergumulan ini besar sekali Tuhan dalam hidupku, hampir-hampir membuat aku tidak tahan, tetapi aku percaya kepadamu. Jika aku menyerahkannya ini sebagai bentuk kehendak-Mu sendiri dan bukan kehendak aku yang terjadi, Tuhan, maka Engkau yang akan berbicara dari hatiku, Engkau yang akan berbicara dari kehidupanku. Dan oleh karena itu, sekalipun hari ini kita mengalami pergumulan yang sangat berat, saudara, penderitaan kita seperti dalam tema kita pada saat ini begitu perih, begitu menyakitkan. Dalam kondisi seperti itu, percayalah kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 39, pasal 49, saya mengutip ayat 15 dan ayat 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Janji Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga kemudian muncul dalam hati kita dan pikiran kita seperti ini, bahwa tidak mungkin Allah membawa kita sampai sejauh ini kalau Dia tidak akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya dalam sebuah keselamatan yang sempurna bagi kita. Bahwa hari ini kita mengalami keadaan yang sungguh sangat perih, memilukan hati kita, membuat kita menangis, membuat kita takut luar biasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan percaya juga segenap janjinya kepada kita bahwa tidak ada rancangannya bagi kita yang terwujud kepada kecelakaan saja. Tetapi rancangannya bagi kita yang benar itu adalah, seluruhnya itu adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah menghadapi kondisi apapun hari ini, ketaatan kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak boleh lagi kita tawar-tawar. Ketaatan kepada Tuhan hari ini, dalam penderitaan dan pergumulan kita hari ini, akan sanggup membawa kita kepada keadaan yang sungguh-sungguh sangat menguatkan kita. Membawa kita kepada sebuah kondisi di mana kita akan menghadapi kenyataan dan kondisi itu, apapun itu, dengan kekuatan yang bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Tuhan yang telah mengerjakan dan sementara mengerjakan keselamatan yang sempurna itu bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita teruskan kebersamaan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak rahasia, banyak hal-hal yang masih membingungkan kita, menjadi tanda tanya yang luar biasa bagi kita. Bagaimana masa depan keluarga kita? Bagaimana tentang keadaan yang akan kita jumpai di masa yang akan datang? Sementara sekarang ini sudah sangat berat, sementara sekarang ini sangat menakutkan. Percayalah kepada Tuhan dari rumah tangga kita masing-masing. Taatlah kepadanya dari rumah tangga kita masing-masing, supaya dengan demikian dari rumah tangga kita masing-masing akan naik puji-pujian, keagungan bagi Tuhan, dan kehidupan kita sungguh-sungguh kita alami dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Amin.